Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, yang terhormat kepada Bapak Maulana Yusuf selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi dan terminasi kebijakan publik. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari resum buku yang sudah ditugaskan, yaitu buku dari Profesor Leo Agustino dengan judul memahami evaluasi kebijakan dari bab 5 sampai dengan bab 10. Baik, bisa ditampilkan share screen-nya. Oke, di sini ada nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Salwa Azahra, kemudian ada Gita Prakusya, ada saya sendiri Nadia Putihaya, kemudian ada Syara Irawan, dan ada Alfiando Jandis. Next. Nah, dimulai dari evaluasi pelaksanaan UU nomor 23 tahun 2014 yang akan dijelaskan oleh pemateri pertama. Pemateri pertama dipersilahkan. Nah, pada bab ini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi pelaksanaan UU nomor 3 tahun 2014 tentang pemerintah daerah di sektor sumber daya alam, bidang mineral dan energi. Nah, pada dasarnya kebijakan ini mengatur tentang perubahan kewenangan mengenai perizinan pengelolaan di bidang sumber daya alam, bidang mineral dan energi, di mana yang sebelumnya diberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, provinsi, pemerintah daerah, kabupaten atau kota, menjadi kewenangan pemerintah pusat ataupun provinsi. Nah, latar belakang dibentuknya undang-undang ini karena ingin melakukan perbaikan dalam bidang pengelolaan sumber daya alam di bidang mineral dan energi. Nah, tujuan dilakukan evaluasi ini adalah karena akibat dari undang-undang ini terjadi dinamika di antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah akibat timpang tindih kewenangan ini. Nah, metode yang digunakan dalam evaluasi ini menggunakan teori Agustino, di mana mengambil dua indikator, yaitu regulasi, kebijakan, dan kedua, kelembagaannya. Nah, hasil evaluasi ini ternyata pertama tuh yang menjadi masalah adalah pemahaman tentang kebijakannya, di mana belum adanya sosialisasi yang baik sehingga pemerintah daerah tidak mengetahui, bahkan cenderung tidak memahami kebijakan ini dan merasa haknya diambil, padahal berdasarkan kebijakan tersebut yang diambil itu hanya perizinan mengenai pembagian bagi hasil tetap diserahkan dan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Yang kedua, mekanisme administrasi yang belum jelas. Dan hal ini terjadi akibat tidak adanya transisi atau kejelasan mengenai perubahan administrasi mengenai perizinan di sektor sumber daya alam, bidang mineral dan energi, dan belum ada kejelasan mengenai administrasinya itu, sehingga ini menjadi tumpang tindih. Dan yang ketiga, belum ada sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan yang ada dengan sebelumnya. Nah, kebijakan ini tidak sesuai ataupun bertentangan dengan kebijakan yang ada. Nah, akar permasalahannya itu yang pertama tuh belum optimalnya koordinasi yang sinergis dan harmonis antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Yang kedua, belum dibentuknya mekanisme peralihan administrasi kelembagaan di daerah. Nah, belum ada kejelasan mengenai peralihan administrasinya. Yang ketiga, belum terlaksana sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Yang keempat, belum adanya peta jalan atau cetak biru yang menandai sebagai arah kebijakan pengembangan industri mineral dan batu bara. Yang selanjutnya, adanya kurang terlibatnya asosiasi-asosiasi pemerintah yang berhubungan dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang terakhir, mekanisme yang tidak jelas mengenai peralihan administrasi kelembagaan di daerah. Nah, yang menjadi faktor eksternal dan internal dalam UU ini tuh karena kebutuhan akan sumber daya alam di bidang mineral dan energi ini tuh semakin meningkat. Nah, rekomendasi yang diberikan pada hasil evaluasinya ini, yang pertama itu mengoptimalkan koordinasi yang sinergis antara harmonis antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan sosialisasi dan koordinasi yang tepat dan jelas kepada setiap pemerintah daerah mengenai UID. Yang kedua, menentukan mekanisme peralihan administrasi kelembagaan di daerah. Nah, kelembagaan ini tuh harus diberi ketentuan atau undang-undang baru mengenai cara peralihan administrasinya dengan waktunya seperti apa. Yang terakhir itu tentang melaksanakan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Nah,
perlu dikaji lagi mengenai kebijakan yang ada sebelumnya, apakah sudah sesuai dengan kebijakan ini atau belum. Nah, itu saja dari saya. Selanjutnya saya berikan kepada materi berikutnya. Nah, oke, selanjutnya yaitu terkait dengan evaluasi pembatalan peraturan daerah dalam kerangka sistem hubungan pusat dan daerah. Jadi pemerintah daerah ini tidak lagi sekedar sebagai pelaksana regulasi yang ditentukan oleh pemerintah pusat, akan tetapi telah menjadi penggerak pembangunan di daerah masing-masing melalui pelaksanaan otonomi daerah. Nah, yang diharapkan dari adanya otonomi daerah ini dapat melaksanakan pembangunan di tingkat lokal, pemerataan pembangunan antar wilayah, dan membuka peluang bagi perbaikan kegiatan ekonomi. Nah, dalam pelaksanaan otonomi daerah ini, pada kenyataannya masih banyak penyimpangan yang terjadi di berbagai bidang. Salah satu diantaranya yaitu adanya persepsi yang keliru mengenai penilaian tentang keberhasilan otonomi yang merujuk pada tinggi atau rendahnya pendapatan asli daerah. Nah, keadaan ini disebabkan oleh adanya persepsi pemerintah daerah yang keliru terkait dengan Pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tentang otonomi seluas-luasnya sebagai kebebasan seluas-luasnya. Nah, sehingga dalam hal ini pemerintah daerah menaikkan pungutan yang dapat memperlambat iklim usaha dan mempersulit proses perizinan sehingga terjadi penurunan tingkat investasi daerah. Nah, adapun tujuannya yaitu ada pemerintah pusat menerbitkan undang-undang pemerintah daerah lainnya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Nah, selain itu juga untuk mendukung perbaikan ekonomi sebagai akibat dari demokratisasinya proses perizinan investasi di daerah dan memperbaiki serta menyamakan persepsi mengenai rentang kendali atau hubungan pusat daerah dalam bingkai NKRI. Nah, adapun faktor eksternal dari kebijakan ini dengan adanya pembatalan Perda ini mendorong laju investasi ke daerah yang berujung pada upaya memudahkan pelaku usaha. Nah, hal ini juga menjadi kapasitas bagi investor untuk melakukan bisnisnya di daerah. Nah, selain itu juga untuk melindungi tenaga kerja lokal dari persaingan dengan tenaga kerja asing. Nah, maka semakin terbukanya akses dunia internasional, maka akan semakin memudahkan pemerintah untuk melakukan perbandingan regulasi. Nah, kemudian faktor internalnya yaitu evaluasi ini dapat mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan melakukan revolusi mental dengan berwawasan kebangsaan dalam memimpin daerah. Nah, dalam hal ini juga pembatalan peraturan daerah itu ada beberapa yang sependapat. Nah, akan tetapi juga ada yang keberatan, terutama alasannya itu berkurangnya pendapatan asli daerah. Nah, teori dari model evaluasi ini menurut Clark and Stewart yaitu yang pertama ada the relative autonomy model. Model ini memberikan kebebasan yang relatif besar kepada pemerintah daerah dengan tetap menghormati eksistensi pemerintah pusat. Nah, sedangkan teori the agency model, pemerintah daerah tidak mempunyai kekuasaan yang cukup sehingga keberadaannya terlihat sebagai agen pemerintah pusat yang bertugas untuk menjalankan kebijaksanaan pemerintah pusatnya. Nah, kemudian the interaction model, keberadaan dan peran pemerintah daerah ditentukan oleh interaksi yang terjadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, hasil evaluasinya yaitu di sini terdapat dua cara pandang yang berbeda yang menimbulkan adanya ketegangan hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah. Nah, ketegangan tersebut seharusnya tidak terjadi setelah pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik pahami secara utuh, yakni pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Nah, adapun akar masalahnya yaitu lemahnya kerangka kebijakan terkait dengan pembentukan produk hukum daerah, minimnya koordinasi pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah oleh pemerintah pusat, kurangnya pemahaman kepala daerah, DPRD, dan kapasitas, kompetensi, dan integritas birokrasi mengenai pembentukan produk hukum daerah, dan masih rendahnya tata kelola pembentukan produk hukum daerah. Kemudian rekomendasi dari kebijakan ini yaitu
yang pertama mengupayakan adanya sinkronisasi kerangka kebijakan terkait dengan pembentukan produk hukum daerah. Kemudian mengoptimalkan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan produk hukum daerah oleh pemerintah pusat. Dan yang ketiga, meningkatkan pemahaman kepala daerah, DPRD, dan kapasitas, kompetensi, dan integritas birokrasi mengenai pembentukan produk hukum daerah. Dengan cara memperbaiki pola rekrutmen kepala daerah dan anggota DPRD melalui persyaratan yang lebih berwawasan kebangsaan. Kemudian rekomendasi yang terakhir yaitu memperbaiki tata kelola pembentukan produk hukum daerah dengan cara menambah tenaga review atau previewer di tingkat pusat untuk mengawal kualitas produk hukum daerah. Nah, jadi adanya evaluasi ini, alasan pemerintah membatalkan Perda ini adalah karena menghambat pertumbuhan daerah dan memperpanjang jalur birokrasi, menghambat proses perizinan dan investasi, menghambat kemudahan berusaha, serta bertentangan dengan perundangan yang lebih tinggi. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Di sini selanjutnya itu ada evaluasi, reformulasi model atau pokok-pokok negara. Haluan negara ini merupakan produk Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen yang ditetapkan oleh MPR. Nah, namun Indonesia ini tidak memiliki lagi amandemen ketiga tersebut, dan pemerintah ini menyusun UU nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN dan Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang tahun 2005 sampai dengan 2025. Nah, tujuan dilakukannya evaluasi atas itu ini dengan dihapuskannya garis besar haluan negara ini, tidak adanya lagi haluan menyeluruh untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara, dan yang kemudian perspektif pembangunan ini menjadi pendek dalam jangka waktu cuma 5 tahunan. Nah, kemudian teori yang digunakan yaitu teori evaluasi kebijakan menurut Leo Agustino dengan menggunakan 2 indikator yaitu dari regulasi dan kelembagaan. Nah, di sini ada lingkungan yang mempengaruhi. Yang pertama itu ada lingkungan dari faktor eksternalnya. Itu yang pertama menguatnya ekonomi disrupsi. Yang kedua kondisi global yang menuntut keterkaitan antar negara. Yang ketiga fenomena perang proksi. Yang keempat munculnya negara-negara berkekuatan ekonomi baru di kawasan Asia Tenggara. Yang kelima masyarakat ekonomi ASEAN atau MSA sebagai bentuk kesepakatan regional. Sedangkan untuk faktor internalnya yaitu yang pertama munculnya kreativitas dan inovasi daerah. Yang kedua, pada 2024 akan diselenggarakannya pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah secara serentak. Dan yang terakhir, polarisasi kekuatan politik yang mempengaruhi perumusan kebijakan publik. Nah, hasil dari evaluasi untuk kebijakan ini yaitu yang pertama UU nomor 25 tahun 2004 tentang SPPN dan juga UU nomor 17 tahun 2007 tentang RPJPN ini tidak menjawab kebutuhan pembangunan berkesinambungan, karena memang kedua UU tersebut ini lebih berciri kepada sektor sehingga kurang mampu untuk memberi haluan secara menyeluruh. Kemudian yang kedua, dengan dihapuskannya garis besar haluan negara ini, sistem perencanaan nasional ini hanya berdasar kepada visi misi presiden saja. Nah, yang pastinya ini akan berbeda setiap periodenya dan mengakibatkan sistem perencanaan pembangunan secara jangka panjang ini menjadi simpang siur. Yang ketiga, muncul ketidaksinambungan pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini berkaitan dengan yang kedua karena emang visi misi dari pemerintah pusat ini kemungkinan atau bisa jadi berbeda dengan visi misi pemerintah daerah. Lalu akar permasalahannya, yang pertama itu inkonsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Yang kedua, inkonsistensi payung hukum terhadap peraturan di bawahnya tentang perencanaan pembangunan nasional antara pusat dengan daerah. Yang ketiga, sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait belum sinergis. Nah, rekomendasi yang dari evaluasi tersebut, yang pertama, dengan meningkatkan konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Yang kedua, upaya sinkronisasi payung hukum yang sudah ada terhadap peraturan di bawahnya tentang perencanaan pembangunan nasional antara pusat dengan daerah. Yang ketiga, dengan menyinergikan sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait. Jadi, kesimpulannya dari evaluasi ini, dilakukan evaluasi dari reformulasi model haluan negara ini karena memang dengan dihapuskannya garis besar haluan negara itu tidak ada lagi sistem perencanaan pembangunan nasional yang memiliki haluan secara menyeluruh untuk Indonesia. Dan sekarang itu adanya hanya RPJPN dan juga dari RPJP dari daerah itu. Mungkin sekian dari pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Ya, terima kasih Nadia. Izin melanjutkan, yaitu berbicara mengenai evaluasi daerah otonom baru di Indonesia. Nah, jadi apa sih yang melatar belakangi dilakukan evaluasi tersebut? Nah, jadi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 bahwa pemerintah pusat ini telah menerbitkan PP Nomor 129 Tahun 2000 yang dimana di dalamnya itu mengatur bahwa daerah otonom itu dimungkinkan untuk membentuk daerah otonom baru melalui mekanisme pemekaran daerah. Nah, dari situlah seiring dengan dinamika masyarakat yang berkembang, itu menyebabkan terjadinya peningkatan tuntutan dari masyarakat untuk membentuk atau mengusulkan daerah otonom baru yang terpisah dari induknya. Nah, adapun tujuan dilakukan evaluasi ini yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan berbagai cara, seperti salah satunya adalah dengan peningkatan pelayanan hingga percepatan pembangunan perekonomian di daerah. Ya, selanjutnya ada faktor eksternal yang mempengaruhi permasalahan daerah otonom baru di Indonesia, yaitu pertama adanya ancaman disintegrasi bangsa dan gerakan separatisme, kedua ada keberhasilan beberapa daerah atas hasil pemekaran, ketiga adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah, tentu yang mengancam stabilitas ketahanan nasional, serta yang terakhir yaitu kemajuan negara tetangga di daerah perbatasan. Nah, sementara itu terdapat pula faktor internal yang mempengaruhi permasalahan daerah otonomi daerah di Indonesia, yaitu pertama secara hukum terbuka peluang bagi daerah untuk melakukan pemekaran daerah otonom baru. Lalu yang kedua yaitu ketertarikan atas pemekaran. Yang ketiga yaitu luasnya cakupan wilayah geografis dan rentang kendali antara pusat dengan calon pemekaran. Dan yang terakhir yaitu latar belakang historis sosiologis suatu daerah dalam memperkuat ketahanan nasional bagi keutuhan NKRI. Ya, selanjutnya yaitu akar masalah. Akar masalah di sini yang pertama adalah inkonsistensi implementasi kebijakan dan lemahnya regulasi di bidang otonomi daerah, yaitu salah satunya daerah memiliki keinginan tinggi dalam mengusulkan daerah otonom baru sehingga mudah merekayasa persyaratan pengajuannya. Kemudian yang kedua yaitu daya tarik pemekaran daerah otonom baru, salah satunya yaitu berharap mendapatkannya intensif fiskal sehingga menjadi meningkatnya pos anggaran transfer daerah APBN. Kemudian yang ketiga yaitu belum lengkapnya regulasi turunan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yaitu salah satunya tidak adanya kepastian hukum sehingga terjadinya multitafsir, dan yang terakhir adalah politisasi pemekaran daerah otonom baru. Salah satunya itu terjadinya hubungan transaksional politik sehingga pemekaran berbiaya tinggi. Nah, adapun rekomendasi dari evaluasi kebijakan ini, yang pertama yaitu upaya harmonisasi implementasi kebijakan dan regulasi mengenai pemekaran daerah. Yang kedua yaitu mengubah daya tarik pemekaran daerah otonom baru. Yang ketiga yaitu melengkapi regulasi turunan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dan yang terakhir yaitu meminimalisasi politisasi pemekaran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh saya Rahti Rawat. Baik, terima kasih atas Salwa. Lanjut kita ke
Bab 9 yaitu tentang evaluasi hubungan sinergis antar dan inter lembaga negara, di mana latar belakang dari evaluasi ini adalah amandemen UUD NR 1945 yang di dalamnya itu dinyatakan bahwa sistem politik di Indonesia tidak lagi mengenal istilah lembaga tertinggi negara. Nah, hal ini mengakibatkan hubungan antar presiden dengan lembaga perwakilan atau DPR yang tidak efektif, juga hubungan inter di dalam negara yang kurang harmonis. Contohnya itu seperti pada tahun 2000 sampai 2021, di mana letaknya hubungan presiden dengan DPR pada masa pemerintahan Bapak Abdurrahman Wahid dan Kapolri diterbitkannya maklumat presiden. Lalu pada tahun 2012 terjadinya ketidakharmonisan antara pemerintah di satu pihak dengan DPR dan BPK terkait kasus divestasi 7% saham PT Neumon Nusa Tenggara Timur. Lalu pada 2014 juga terjadi hubungan yang kurang harmonis antara presiden dan DPR terkait kasus penentuan penyelenggaraan langsung atau tidaknya pilkada setelah pemilihan presiden pada tahun 2015. Lalu ketidakharmonisan juga terjadi antara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dengan Kepolisian Republik Indonesia, yaitu tidak sinerginya hubungan antara inter dan antar kementerian di Indonesia. Contohnya itu kritikan Menteri Komunikasi dan Menteri Maritim terhadap Menteri SDM mengenai program listrik 35.000 MW. Lanjut, adanya tujuan dari evaluasi kebijakan ini adalah untuk menciptakan prinsip separation of powers atau pemisahan kekuasaan dan terbangunnya hubungan antar lembaga negara dalam rangka menjalankan mekanisme pemerintahan negara Republik Indonesia yang lebih harmonis, serasi, dan efektif. Next, lanjut itu metode yang digunakan di dalam buku ini yaitu menggunakan dua indikator, yaitu metode kelembagaan dan regulasi. Lanjut, adapun akar permasalahan dari evaluasi ini adalah yang pertama, pelaksanaan amandemen konstitusi yang tambal sulam dan tidak utuh, di mana hal ini ditandai dengan kuatnya kepentingan politik dan friksasi antar partai, kelompok, dan golongan di lembaga negara, lalu lemahnya pemahaman mengenai skema sistem presidensial, serta tidak adanya gambaran utuh dari para elit politik mengenai penyelenggaraan sistem politik berbangsa dan bernegara, sehingga terjadinya pergeseran pendulum dari eksekutif heavy ke legislatif heavy. Lalu yang kedua yaitu pemerintah dan DPR kurang memiliki political will dalam memperkuat politik legislatif. Ditandai dengan kuatnya kepentingan jangka pendek elit politik di berbagai negara yang terus berlangsung, lalu tidak adanya visi dan platform kebangsaan di kalangan partai politik, serta belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara holistik, integratif, dan komprehensif mengenai hubungan antar lembaga negara, yang mengakibatkan kuatnya ego sektoral antar dan inter lembaga negara dengan saling menunjukkan sikap superioritas. Lalu skema sistem pemilu dan kepartaian tidak didesain untuk memperkuat sistem presidensial, di mana akar permasalahan ini ditandai dengan belum mampu dalam membentuk sistem kepartaian dan sistem pemilu yang dapat mengakomodasi berbagai kepentingan partai politik melalui regulasi yang bersifat jangka panjang dan berimplikasi pada sistem multipartai, serta belum adanya mekanisme terkait sistem multipartai yang mampu mendorong stabilitas politik melalui regulasi dan kesepakatan politik yang berimplikasi pada pencalonan presiden, serta belum adanya format yang baku dalam sumber daya finansial politik partai politik yang berimplikasi pada potensi partai politik dalam mengabaikan tugas kebanggaan
ini ditandai dengan minimnya kesadaran kebangsaan dan tujuan bernegara dari masyarakat. Lalu yang kedua, bahasa elit masih rendah. Lalu optimalnya pendidikan politik demokrasi Pancasila dan kuatnya kepentingan jangka pendek yang terus berlangsung. Adapun hasil evaluasi dari kebijakan ini adalah yang pertama itu dihapuskannya MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan hanya ada lembaga tinggi negara. Yang kedua itu diadakannya skema pemilu serentak yang memisahkan antara nasional dan lokal. Yang ketiga, hubungan presiden dengan lembaga parlemen tidak dituntut kepada parlemen, di mana presiden tidak dapat membubarkan parlemen dan sebaliknya parlemen tidak dapat membubarkan kabinet. Yang terakhir itu hubungan kelembagaan antara DPR dan presiden adalah hubungan Nebengerdenet atau hubungan horizontal yang disebut dengan hubungan satu level. Next. Adapun faktor yang mempengaruhi dari evaluasi kebijakan ini, yang pertama itu faktor eksternal, di mana adanya tekanan amandemen UUD RI 1945 pada terciptanya prinsip pemisahan kekuasaan, lalu bergabungnya DPR ke dalam Persatuan Parlemen Internasional untuk membuka wawasan para elit politik atas pentingnya pembenahan dan penyempurnaan kelembagaan di tingkat nasional. Dan Indonesia dijuluki sebagai contoh terbaik proses demokrasi dan konsolidasi demokrasi oleh beberapa negara penelitian asing. Adapun faktor internalnya yaitu adanya suatu haluan negara yang merupakan kebijakan strategis nasional yang lebih menjamin terwujudnya cita-cita nasional seperti yang tertuang di dalam UUD NRI 1945 pada alinea keempat, di mana beberapa lembaga pemerintah ini secara serius melakukan kontrol dan pengawasan terhadap kinerja lembaga negara yang termasuk hubungan antar dan inter lembaga negara, di mana agar negara tersebut dapat bekerja sebagai pelayan publik yang optimal dengan mengikuti tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Next. Adapun rekomendasi dari evaluasi ini yaitu pertama melaksanakan amandemen konstitusi secara komprehensif, yaitu tidak tambal sulam dan utuh. Lalu yang kedua memperkuat kerjasama antar pemerintah dan DPR dalam politik legislasi. Yang ketiga menyusun skema dan atau sistem pemilu serta sistem kepartaian yang didesain untuk memperkuat sistem presidensial. Dan yang terakhir menguatkan komitmen kebangsaan dari para penyelenggara negara dan elit kemasyarakatan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Nah, terima kasih. Yang terakhir mengenai evaluasi program revolusi mental guna meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan bersaing. Nah, pada dasarnya kebijakan ini untuk mengatur perubahan karakter sumber daya manusia di Indonesia agar menjadi lebih baik lagi dan berkarakter. Nah, latar belakangnya kebijakan ini berdasarkan Inpres nomor 12 tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental atau GNRM yang mana belum mencapai tujuannya padahal sudah ada sejak tahun 2016. Nah, tujuan dari evaluasi ini adalah melihat mengapa Inpres ini tuh belum mencapai tujuan padahal sudah ada kebijakan yang mendukungnya dan juga sudah lama terbentuk. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian ini, evaluasi ini menggunakan teori Leo Agustino di mana mengambil dua indikator yaitu regulasi dan juga kelembagaan. Nah, hasil evaluasinya yang pertama itu kenapa Inpres tersebut belum dapat mencapai tujuannya? Pertama, kurang pemahaman dan persepsi yang sama tentang pelaksanaan program revolusi mental. Nah, seringkali lembaga pemerintah pemahamannya itu salah dan tidak sesuai. Yang kedua, optimalnya peran dan fungsi lembaga menangani program, kurang optimalnya. Nah, hal ini karena terjadi setiap instansi menginterpretasikan berbeda-beda. Dan sosialisasi yang dilakukan juga kurang baik, serta belum adanya kader pelaksanaan programnya. Yang ketiga, kebijakan sistem pendidikan nasional yang belum mendukung. Nah, dalam evaluasi ini, sistem pendidikan yang dirasa saat ini belum mendukung untuk perubahan karakter sesuai dengan revolusi mental. Akar permasalahannya itu pertama pemahaman, di mana terjadi perbedaan miskonsep tentang revolusi mental ini,
Yang kedua, optimalisasi peran lembaga yang masih kurang. Yang ketiga, sistem pendidikan yang dirasa belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan sumber daya manusia sesuai dengan revolusi mental ini. Ya, rekomendasi yang diberikan dalam kebijakan ini yang pertama itu meningkatkan pemahaman persepsi yang sama tentang interpretasi program. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan menyusun konsep revolusi mental yang jelas, menyusun pedomannya, memperkuat sosialisasi mengenai konsep, dan juga membentuk kader pelaksananya. Yang kedua, mengoptimalkan peran fungsi lembaga yang menangani program revolusi mental, yaitu menggerakkan institusi khusus tentang pelaksanaan revolusi mental ini, merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan terhadap pimpinan-pimpinan lembaga, melakukan fungsi pengawasan, memberikan fasilitas, dan mewajibkan instansi untuk melaksanakan program ini. Nah, yang terakhir itu mengembangkan kebijakan implementasi sistem pendidikan nasional yang mendukung revolusi mental. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan merumuskan dan melaksanakan teknis kebijakan, menjalankan peningkatan dan pemahaman kemampuan, dan tiga, menyusun panduan pendekatan metode pembelajaran yang mengarah pada implementasi program revolusi mental yang terintegrasi dalam upaya pendidikan. Nah, itu tadi hasil diskusi kelompok kami. Kesimpulan yang dapat kami simpulkan adalah kebijakan di Indonesia seringkali tidak dapat tercapai karena beberapa hal seperti terjadinya miss atau tersalah artian atau terjadinya multi tafsir mengenai kebijakan tersebut. Yang kedua, kebijakan tersebut tidak didukung dengan kebijakan yang ada ataupun bertentangan dengan kebijakan sebelumnya. Nah, dalam melakukan evaluasi juga teori yang tepat perlu digunakan agar dapat menemukan akar masalahnya dan memberikan solusi. Nah, kiranya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.